harus 2. Nah, itu kan bagian-bagian yang harus menjadi kekritisan kita bersama. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan direncanakan ada mesin untuk mengkopi sehingga tidak melelahkan daripada petugas KPPS yang ada di situ. Kemudian juga karena jawaban-jawaban ini adalah antisipasi dari takutnya kelelahan, kemudian konsistensi dalam rangka menyalin berita acara, karena berita acara tadi kurang lebih ada 33 ya Mas ya. Nah 33 itu kalau ditulis terus dan ditunggoni oleh saksi dan BTPS itu juga luar biasa begitu kan. Kemudian juga hasilnya juga disederhanakan dan sebagainya. Kemudian yang paling akhir adalah terkait dengan juga diharapkan PKPU Tungsura dan pedoman teknis ya Tungsura bisa terbit lebih awal. Ini ya dinamikanya, fenomenanya banyak sekali sebenarnya juga. Masalahnya jawaban bagaimana kalau kurang susu misalnya. Kurang susu itu kurang surat suara. Jadi jangan tertawa dulu. Kalau pikirannya harus tertawa ya. Karena saya ngambil istilah ini juga dari Pak Min ya. Kemudian bagaimana solusinya kalau susunya salah dapil? Ya ini juga bergerak cepat juga. Banyak sekali dinamika yang ada di sana sehingga Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah FGD, kami menginterpretasikannya itu panjenengan setara di proses ini sehingga kami tidak dalam rangka memprioritaskan dari lembaga dan sebagainya, tapi semuanya setara untuk menyampaikan masukan, pendapat dan sebagainya. Mas Faisal Muafa nanti disiapkan masukan-masukannya dari mana, masukannya apa dan sebagainya, dan harapan ini nanti menjadi rumusan sebagai bukti proses bahwa stakeholder yang ada di Kabupaten Sragen betul-betul sangat intensif dalam rangka melakukan pencermatan rencana ya PKPU Tungsura yang akan kita gunakan untuk pemilu tahun 2022. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, waktu sepenuhnya kami sampaikan pada panjenengan, nanti 3 dulu biar dicatat berproses gitu. Ini nanti sifatnya bisa dijawab, tidak juga harus dijawab ya, karena masukan ya, karena masukan ini bagian dari kesimpulan atau rekomendasi kegiatan saat ini, sehingga nanti kalau ada jawaban yang sudah ada, misalnya nanti dijawab, kalau tidak ini adalah bagian dari narasi-narasi yang sudah jenengan siapkan, karena jenengan sudah membaca draft ya, draft terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Untuk selanjutnya pada Bapak sekalian, monggo waktu dan tempat untuk bisa berikan masukan-masukan dipersilahkan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua dan anggota KPU Sragen dan juga semua tamu undangan yang ada pada forum yang luar biasa ini. Kami dari Bawaslu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebelum menyampaikan tanggapan ini, kami ingin menyampaikan evaluasi dulu terkait dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2019. Yang mana yang pertama itu terkait dengan logistik ya, karena yang perlu kita ketahui di tahun 2019 itu ada, kalau tidak salah, ini kan masih ingat sedikit ya, terkait dengan surat-suara yang tertukar. Beberapa dapil kemarin ada surat-suara yang tertukar, kemudian ada yang terlambat, kemudian ada juga yang kurang. Nah ini perlu diantisipasi untuk terkait logistik ini untuk yang pemilu di 2024. Kemudian terkait dengan akurasi pencatatan hasil pemilu itu di BA. Mungkin karena tadi sudah disampaikan Mas Husin, ada yang kelelahan, mungkin ada yang tenaganya terkuras karena rekap itu, makanya mungkin kemarin banyak terkait dengan pencatatan hasil pemilu yang istilahnya kurang akurat. Bahkan ada yang tadi disampaikan oleh kita ngobrol dengan Partai Golkar tadi, ada yang nggak dapat salinan C1, harus fotokopi sendiri dan itu biaya sendiri. Nah ini mohon nanti bisa disikapi karena memang untuk yang
sesuai dengan rancangan ini ada fotokopi di lokasi TPS. Nanti tenang saja ya Pak ya, kalau sudah diusahakan ya. Kemudian terkait dengan pemilih yang menyoblos lebih dari satu kali, ini kan kemarin juga terjadi ya di salah satu kecamatan. Ini semoga tidak terulang lagi. Dan juga aplikasi cek DPT online itu kemarin error pada saat hari ini. Ada beberapa pemilih yang menggunakan KTP saja datang ke TPS, namun waktu mau dicek apakah dia terdaftar dalam DPT tidak bisa, sehingga mungkin dia seharusnya tidak nyoblos di TPS itu dan mungkin dia harusnya terdaftar di DPT yang lain. Kemudian ini ya untuk yang evaluasi 2019. Kemudian menanggapi isu-isu strategis terkait dengan rancangan PKPU untuk Surah ini, mungkin tadi yang di pasal 52 kalau nggak salah ya Mas ya, yang panel pemilihan panel itu, yang 2 panel memang kami di Bawaslu ini kan untuk sesuai Undang-Undang 7 itu PTPS kami hanya sekarang. Nah, mungkin apakah setelah rancangan ini nanti disahkan kemudian ada evaluasi dari Bawaslu, mungkin nanti pengawas TPS-nya mungkin bisa ditambah, ataupun juga terkait dengan saksi tadi, mungkin yang awalnya hanya 1 mungkin nanti bisa ditambah menjadi 2. Lalu di pasal 53 ini penghitungan itu 2 hari ya, dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 15. Di tanggal 15 itu sampai dengan jam 12 siang. Kalau dulu mungkin di 2019 itu untuk yang waktu diundur itu kan belum masuk dalam PKPU ya. Kalau ini kan sudah ada aturan. Nanti monggo bisa atur lagi terkait dengan jeda waktunya. Apakah harus langsung terus menerus? Apakah mungkin nanti ada jeda istirahat makan dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan Bintek KPPS ya, terkait dengan SDM. Tadi mohon maaf ini nyambung tadi yang 2 panel itu. Kalau 2 panel kan tadi ketua dan 2 anggota di panel yang 1, mungkin di panel A, kemudian 4 anggota KPPS lain di panel yang B. Nah, ini perlu dipertimbangkan terkait dengan SDM dari KPPS-nya. Kalau kemarin kan yang di Bintek itu hanya 2 KPPS ya kalau tidak salah di 2019, ini bisa menjadi 7-7-nya itu semuanya di Bintek. Jadi tidak hanya perwakilan KPPS-nya saja, dan Binteknya itu tidak hanya 1 kali. Jadi mungkin bisa lebih dari 1 kali. Ini juga terkait dengan anggaran ya, ini mungkin nanti bisa disampaikan. Kemudian di pasal 60 itu ada salinan BA, itu nanti ada hasil dari Sirekap, nanti bisa difotokopi. Itu apakah juga diatur nanti semuanya kopian atau memang tanda tangan nanti asli semua. Jadi mungkin setelah di print itu di copy dulu, baru nanti ditanda tangan asli atau tidak. Karena kalau semuanya nanti di copy, tanda tangannya tidak asli, kan kita tidak tahu itu apakah C1 C hasil yang asli atau tidak. Kemudian penyederhanaan dan perubahan nomenklatur formulir yang sebelumnya 11 formulir menjadi 5 formulir, ini kami apresiasi dan kami setuju, karena memang ini bisa menyederhanakan proses terkait dengan rekap di TPS. Yang memang kita ketahui ya, 11 formulir itu sangat banyak, apalagi dikali 33 yang harus disampaikan 34 ya kalau sama PPK. Jadi memang sangat menguras energi lah. Semoga nanti ini bisa direalisasikan dan nanti sudah bisa mengurangi kelelahan dari KPPS. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada teman-teman yang lain di sini yang bisa menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.